Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, saya Suwanto dari SMA Negeri 1 Adiluih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Di sini kami akan membuat resume tugas modul 2 bertema berpikir komputasional dalam kegiatan BIMTEK Guru Mapel Informatika tahun 2020. Baik, pemikiran reflektif yang terkait dengan pengalaman belajar mandiri di modul 2 ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh setelah mempelajari modul 2. Kemudian bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran. Dan keempat, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Ya, di poin yang pertama tadi, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh, kami memperoleh sebuah pemahaman baru tentang bagaimana konsep mendefinisikan berpikir komputasional sebagai sebuah proses berpikir yang melibatkan perumusan masalah dan solusinya, agar solusi yang bisa dinyatakan dalam bentuk yang dapat dijalankan secara efektif oleh agen pemproses informasi, yaitu manusia atau mesin. Dan saya juga baru mengetahui bahwasanya ada bahasa dan kartu algo dari modul ini yang ternyata bisa diterapkan di pembelajaran dengan peserta didik tanpa menggunakan perangkat komputer. Oke, di poin yang kedua, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan. Dalam hal ini tentunya saya sangat senang dan antusias karena ini belum ada di materi informatika sebelumnya terkait penguasaan kemampuan analisis data serta algoritma dan pemrograman. Ini akan membuat penyelesaian masalah dengan menggunakan cara berpikir komputasional akan semakin efektif dan efisien dengan kita mempelajari modul yang kedua. Oke, untuk selanjutnya, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Yang pertama, pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri itu yaitu pada pemantauan dan kontrol proses metakognitif, kognitif, perilaku, motivasi, dan afektif peserta didik saat berada dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, merepresentasikan ide dan memecahkan masalah dengan logika komputasional dalam pembelajaran ini. Dan yang ketiga, memberi materi terkait pemikiran dan penguasaan teknologi di bagian pemikiran, yaitu tentang berpikir komputasional. Untuk selanjutnya, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran? Ada 3 poin yang bisa saya ambil dari modul ini. Yang pertama adalah sumber belajar agar lebih diperbanyak. Kemudian yang kedua, contoh-contoh pembahasan soal beserta penyelesaiannya terkait dengan modul 2 ini. Dan kemudian yang ketiga adalah contoh materi yang terintegrasi dengan materi-materi lainnya yang ada di mata pelajaran informatika. Oke, untuk selanjutnya di poin yang kedua, analisis implementasi modul 2 dalam konteks guru informatika itu mencakup ada 4 hal. Yang pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi yang lebih jauh. Kemudian yang kedua, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, apa tantangan yang sesuai dengan konteks soal guru informatika. Dan yang berikutnya adalah apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Baik, kita gali satu persatu. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi yang lebih jauh? Pertanyaan yang muncul setelah mempelajari modul itu adalah apakah integrasi berpikir komputasional yang dipadukan dengan algoritma dan pemrograman serta analisis data pada modul ini mampu dipahami oleh peserta didik nantinya, karena sebelumnya antar materi ini dipelajari secara terpisah. Next, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari? Nah, setelah saya mempelajari modul 2 ini, kemudian akhirnya saya memahami bahwasannya berpikir komputasional bisa diintegrasikan dengan materi-materi informatika lainnya yang sangat bermanfaat sekali buat peserta didik. Terlebih sekali ketika sekolah memiliki kekurangan sarana dan prasarana.
Selanjutnya, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Ada 2 poin yang saya temukan di sini. Yang pertama, kita sebagai guru itu harus lebih memahami tentang konsep materi berpikir komputasional yang terintegrasi dengan materi lain. Kemudian tantangan yang kedua itu memahamkan peserta didik terhadap materi berpikir komputasional yang nanti akan berhubungan dengan materi-materi lainnya, tentunya di mata pelajaran informatika. Baik, selanjutnya apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Menurut saya, alternatifnya adalah dengan kita memperbanyak melakukan update pengetahuan dan pemahaman terkait dengan materi ini dan mencari referensi sebanyak-banyaknya terhadap materi ini di berpikir komputasional. Baik, untuk selanjutnya di poin ketiga, keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman masa lalu, dengan penerapan di masa mendatang, dengan konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar belajar, dan juga dengan konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan di sekolah akan dijelaskan di slide-slide. Baik, kita uraikan poin pertama, pengalaman di masa lalu. Jadi pengalaman saya di masa lalu terkait dengan pembelajaran informatika di masa lalu itu, peserta didik dituntut untuk mengerjakan soal yang berisi perintah, bukan jenis soal dalam bentuk sebuah problem solving, sehingga kreativitas peserta didik tidak terlihat. Misal dalam Excel soalnya hanya berupa perintah untuk mencari rumus atau menghitung dan perbandingan fungsi-fungsi matematika. Kemudian terkait penerapan di masa mendatang, saya akan mendorong diri saya dan juga peserta didik untuk lebih mengembangkan kemampuan mengenai integrasi berpikir komputasional, kemudian algoritma dan pemrograman, pembelajaran secara unplug menggunakan pseudo dan juga kartu algo, kemudian pembelajaran secara plug menggunakan bahasa tekstual, memahami mengenai pengertian analisis data, privasi, keamanan, visualisasi dan sumber data, siklus pengolahan data, dan perkakas pengolahan data. Berikutnya, konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar belajar. Itu mencari sumber lain terkait dengan konsep mengenai integrasi berpikir komputasional, algoritma dan pemrograman, dari mulai pengertiannya, pembelajaran secara unplug menggunakan pseudokode dan kartu algo, kemudian pembelajaran secara plug menggunakan bahasa tekstual, memahami mengenai pengertian analisis data, privasi, keamanan, visualisasi dan sumber data, siklus pengolahan data dengan perkakas pengolahan data, bisa dalam bentuk video yang berasal dari YouTube ataupun berasal dari media sosial. Kemudian yang terakhir, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah itu menerapkan keterkaitan antara mengenai integrasi berpikir komputasional serta memberikan materi terkait dengan materi lain yang terintegrasi dan memberikan contoh yang dekat dengan kegiatan sehari-hari sehingga peserta didik menyadari kegunaan dari materi yang dipelajari. Demikian terkait dengan resume di modul 2. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.